Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضات وقربه وثوابه من الله تعالى. Apa kabar kalian semua? Gimana puasanya pada hari ini? Semoga lancar-lancar semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga sampai saat hari ini belum ada yang bolong puasanya dan masih pada sehat semua, dikasih kesehatan dari Allah, kemudian panjang umur agar kita semuanya bisa merayakan hari kemenangan, yakni Yaumul Aid. Tapi seperti di video sebelumnya, hakikatnya itu hakikat bulan Ramadan bukan ada di Aid, namun ya di bulan Ramadan itu sendiri, di saat berpuasa itu sendiri. Sedikit mengulang arti Ramadan, di bulan Ramadan apa sih Ramadan? Ya, itu adalah waktu kita untuk membina, mendidik diri kita. Bagaimana cara memimpin diri kita yang benar seperti apa? Bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu kita? Bela-belain buat taat, buat sholat, buat baca Quran dibanding dengan kepentingan duniawi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini saya sedang menggunakan mic dengan harapan semoga suara sedikit terdengar jelas dibanding dengan sebelumnya. Sebab apa? Sebab video yang saya tag ini tentu nggak akan diedit, karena kalau misalnya diedit paling cuma cut bagian akhir terus sama naikin suara biar lebih kencang. Oleh karena itu saya saranin supaya suara disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa digedein aja volumenya. Karena kalau misalnya saya edit, itu bisa-bisa videonya malah nggak ke-upload, gagal, udah nungguinnya lama, pada akhirnya males bikin video lagi gitu. Pada fawaid hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Serem banget nih kayaknya nih. Azab. Pasti yang terbayang di pikiran kita kalau dengar azab Allah ini berupa hal-hal yang menyeramkan. Contohnya kecelakaan atau suatu desa yang tiba-tiba tanahnya itu ambles karena ada maksiat dilakukan di atasnya, atau bisa juga seperti banjir bandang. Nauzubillah min dzalik. Semuanya marilah kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang semacamnya. Itu bisa jadi dua, bisa azab, bisa juga ujian gitu kan. Tapi nggak selalu seperti itu azab Allah itu. Sini dikatakan di dalam kitab Al-Fuyudat Rabbaniyah karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dikatakan bahwa azab Allah itu ketika di dunia huwa istighaluhum biha anillahi wa an ma'rifatil haq. Apa? Disibukkan mereka daripada
mengingat Allah Subhanahu wa taala daripada menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang sehariannya maksiat terus. Maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal, ia bermaksiat akan tetapi rezekinya tetap ngalir. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, bahkan ia masih bisa makan, masih bisa minum, pakaian masih ada, nggak ada perasaan khawatir sama sekali dalam hidupnya. Ditanya orang ini, apakah engkau pernah bangun malam untuk sholat? Lalu orang yang bermaksiat itu menjawab, la, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala, kata si penanya. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan untukmu untuk berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita kadang berapa hari sih kita baca Quran dalam sehari? Mungkin ada yang terlewat, atau bahkan ada yang seminggu sekali baru baca Quran. Itu bukan persoalan kitanya yang mau baca Quran atau enggak. Kalau misalnya dibalik, sebenarnya kitanya yang nggak mau baca Quran atau Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita, itu lebih nyesek yang Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Sehingga apa? Sehingga kita nggak punya waktu untuk baca Quran, sehingga kita disibukkan dengan perihal-perihal duniawi, harta kah, kemudian jabatan, pangkat, disibukkan terus, selalu disodorkan dengan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya duniawi, sementara fana dan yang akan hancur. Berlalu itu semua sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mencari amal perbekalan kita untuk perjalanan yang panjang. Itu azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa? Disibukkan hambanya dalam dunianya, dijauhkan daripada beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis katakan, inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi. Apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala berdoa meminta, Allah itu malu an yuraddahu masifra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha pemalu. Malu kalau misalnya hambanya ngangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan apapun kepada hamba itu, nggak ngabulin permintaannya. Artinya apa? Ketika kita ngangkat tangan berdoa kepada Allah, itu pasti akan dikabulin. Imma di dunia au fil akhirah. Fi darain, di antara fi halain, dua keadaan tersebut, imma sesuai dengan apa yang kita pinta, atau dialihkan kepada hal yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kita. Itu berdoa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan gak cuma bulan yang spesial aja, syahrul ummati, akan tapi di bulan ini doa-doa mustajab. Sebab apa? Bulannya Ramadan, bulannya umat Rasulullah. Kemudian apabila orang berpuasa, itu doanya itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Waduh, ada suara kucing gitu. Orang yang sedang berpuasa itu doanya istajab. Kita gunain kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan fid din wa dunal akhirah, dan juga puasa kita semoga diterima segala amal ibadah kita, diberikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.